Pertanyaannya ulah kakak guru ka muridna heula. Asa tuh. Murid nanya. Murid. Kalau pemanasannya secara global mungkin di tahun berapa Arabica itu musnah. Yang hidup itu cuma Robusta gitu. Oh gitu. Karena dia memang kopi dataran tinggi, jadi butuh suhu yang ideal. Jadi macam-macam sebenarnya faktor pembentuk rasa itu ya. Nah kalau yang tadi kembali, kalau misalnya orang yang mainnya grade komersial, itu ya udah kopi dari mana aja, yang penting jadinya kopi. Nah kita karena kebetulan mainnya di specialty tadi, biasanya tadi kita kelompokkan sesuai bisa dari varietas, bisa dari originnya tempat di mana kopi tadi ditanam gitu loh. Bermantes mungkin sebenarnya mah yang bener mah Bergman. Karena meren pelapalan di orang-orang di dia. Berman R-nya. Jadi Berman. Rumah Bergman. Bergman teh Tuan Bergman baheula zaman Belanda tuh di daerah dia. Oh, dia teh. Ngaran daerah gitu. Daerah gitu. Oh. Baheula dikuasaina ku Tuan Bergman. Ngaranna Bergman. Bergman. Teu royalti teh. Keluargana bisa minta royalti ya bisa wae. Siga nu atas-atas gitu. Royalti. Republik Malaweung, wios ada di lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, hari ini kita tetap masih di sini di daerah Pangalengan. Tepatnya kita mungkin sudah pada tahu lah ya, di mana Pangalengan, jadi daerah Bangunraya kene sih di kabupaten. Tapi beda dari yang lain. Kita biasanya kupas tentang Persib, kupas tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah rumah tangga. Kebanyakan masalah rumah tangganya. Sekarang mah kita kupas tuntas tentang naonnya baheula mah aya nu sebutnya filosofi kopi. Hanya filosofi kopi itu seperti naon sih? Da kopi mah rasana kitu kene ya. Lah ceuk si filosofi kopi teh. Nah, urang ayeuna berada di daerah Pangalengan itu, tepatnya di daerah Berman. Ya, Berman. Vinca de Berman. Itu mah Vinca de Berman mah sebuah merek ya. Merek si kopi ieu. Tapi wilayahna ngaranna Berman. Sekarang tamunya ya terjauh lah. Lah beki Persiban, tapi ya tukang pengusaha kopi. Tapi mah pendukung Borneo mah. Pendukung Borneo. Karena tahun ini juara jadinya bobotoh. Ini saudara Haditya. Haditya nanti Pamungkas. Jadi tanya nama bapak nanti deh geus ieu eureun Pamungkas euy. Jadi tungkul nya cukup 2. Nu hiji kan kawitan. Topik Rizky Kawitan. Kawitan itu pertama. Nu kadua ieu Pamungkas. Abi teh lahir deui anak ladina aya deui. Jadi tilu. Jadi Pak Haji anu aya tilu ngaran saha? Rahadia Alika Rahadian. Oh, berarti nyeun deui berarti kitu mah. Karena Pamungkasan gitu ya. Saudara Hadit Pamungkas sama Bang Irwan. Bang Irwan teh salah satu dalang yang dulu tuh dia tuh di Jampang. Ayah, apa itu nama di sini resmi? Dalang Irwan SP Sunaria lah. Nah, sekarang mah jadi kopi, ngolah kopi. Gitu. Dik, epic nih. Dik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, udah lama di sini, Mas? Dari 2012. Aslinya saya Kaltim, Samarinda, makanya tadi Borneo. Oh, kan? Samarinda. Ya. Samarinda teh Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Ya. Oh, 2012 di sini. 2012 di sini atau pindah di Bandung? Ke sini, dulu bangun usaha kopi juga. Malabar Mountain. 2022 gabung ke sini bareng-bareng sama Adit lah. 2022 ya. Sama Adit. Itu prosesnya apa udah Abang Irwan udah emang nggak apa ngurus lagi di Kopi Malabar atau ditarik ke sini waktu di saat
itu? Sebenarnya kalau di sana kan udah berjalan ya. Baru namanya kita punya tantangan lah ya, ngebangun brand baru apa segala macem. Baru kemudian juga sama Adit juga nganggap kayak Adit sendiri, ya udah bareng-bareng aja gitu untuk ininya. Untuk Mau nggak pakai prosesnya. itu? Jadi sebenarnya emang baheula teh nya awal nama meureun saya teh main wae di Malabar. Jadi kan baheula SMA ti SMA lah ya. Pulang Pulang Malabar teh belah mana? eta di dinya. Malabar, Gunung Cigendel Cigendel. di sini, dekat aja Di paling. kiri, Heeh, pas kita pernah. Heeh. Nah, jadi SMA teh kan pesantren. Masuk. Wah, juga nu kamari tamu, nu kamari penting. Pan pesantren oke eta. Supaya itu aduh 7 tahun pesantren nanti. 7 tahun pesantren saya mah 3 tahun. Nah, 3 tahun. Nah, SMA hungkul, Almasumnya. gak masuk. Aja Almasum jadi itu. Henteu, jadi balik ti Almasum teh lain ka imah, ka Malabar. Ulin. Heeh. Yang masalah teh nongkrong di dinya lah. Nongkrong, ulin diajar. Nah, ieu salah saya jeung ngenalkeun saya kopi teh. Bah, itu sebagai guru. Enggak lah, Mentor. enggak juga lah. Kalau Barengan. enggak apa tuh? Karena saya duluan, jadinya ya gitulah. Senior. Itu bentar ya, Bang Iwan, emang datang ke sini tuh awalnya emang pingin bikin apa? Pingin mengetahui tentang kopi di Jabar atau gimana? Oh, Kalimantan itu terkenal dengan kopinya juga kan? Sebenarnya kalau dulu kita bareng-bareng ya dari Samarinda itu. Dulu saya basicnya kehutanan. Oh, kehutanan. Kehutanan, pertambangan, sawit. Nah, dulu kita punya usaha di Kaltim itu gitulah ya. Ada kayu, ada sawit, ada tambang. Nah, cuma kan secara terakhir itu main tambang lah. Cuma secara basic suka yang hijau-hijau, Main tambang. alam. Tambang batu bara. Oke, tambang ini. Cuma karena kita basic itu kehutanan, ya udahlah. Back to basic lagi nyari kebun. Nah, dulu kita keliling nyari kebun sawit tuh nggak nemu. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan, karena kan udah penuh lah ya. Nah, kemudian waktu itu kan kita punya senior pimpinan di sana, Pak Yoga namanya. Nah, Pak Yoga itu yang nyari bisnis usaha lah di situ. Nah, di 2011 itu kita ditawarin, kalau nggak berkebun kopi. Nah, kita basicnya bukan pengopi semua waktu itu. Nah, dari situ pimpinan main dulu ke sini. Pertama itu bukan di Pengalengan, tapi di Lembang. Nah, di Lembang. Karena kebetulan temannya si Pak Yoga ini orang Lembang. Kebetulan ada kebun kopi, ya biasa lah, mau Di mana nggak. tuh di Lembangnya di mana? Di daerah-daerah Cikole lah. Oh, Cikole. Dataran lebih tinggi ya? Ya, nah cuma kan kita punya basic kehutanan ya, ngelihat pohon kopinya, karena mungkin di waktu itu di bawah tegakan pinus. Jadi kalau di bawah tegakan pinus itu biasa pohon kopi itu malah kalah sama pinusnya. Jadi kelihatan kering, kurus. Jadi intinya nggak tertarik lah di situ. Nyari-nyari informasi, ternyata waktu itu jodohnya di Pengalengan lah. Kita main ke sini, survei kebun, masyarakat, ngeliat. Waktu itu dikenalin juga sama ketua LMDH-nya, ternyata cocok. Dari mana? Dari bentuk pohonnya, karena tadi kita taunya kopi itu ya dari sisi tanamannya aja, pohonnya aja, rasa mah nggak ada yang tahu. Karena ngopinya ya biasa aja, kopi 3-in-1 yang gitu-gitulah. Sasetan ya. Sasetan lah. Jadinya ya udah dari situ mulai tuh 2012 fokus Di kopi. di kopi. Jadi kita dari Kalimantan ada 5 orang yang pindah sini termasuk saya. Ya udah ngebangun brand Malabar Mountain Coffee itu. Malabar Mountain Coffee. Ya. Malabar Mountain itu gunung ya? Gunung Malabar. Gunung Malabar. Kopi. Ya. Kopi Gunung Malabar. Itu sampai berapa tahun? Sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjalan. Cuma saya 2022 ya tadi resign, gabung di sini gitu. Itu si brand kopi ini sekarang berjalan. Ya. Lempar kemana itu? Masih ada sih teman-teman di sana yang ngurusin. Sampai roasting di sana.
Kalau di sana kebetulan hampir sama, bijinya hulu hilir juga. Sama kayak kita lah. Jadi dari kebun diolah sendiri, kemudian ya udah jual green bean, kita punya juga kafe, jadi ya gitu. Sama. Nah, ada serangan uli ka Malabar teh sebenarnya tadi naon? Aya ka Bogor atau naon? Jadi baheula mah nyambung deui barudak picking Pangalengan teh nongkrong di dinya. Di Malabar eta. Di Malabar. Lalu mau kan kopi. Mau kan kopi mentaan. Pantesan atuh preman unggul. Di Dudung pamawana teh. Kamari eta. Kamari putih. Terus Eta jadi yang nongkrong-nongkrong diajar, nyara tertarik lah karena sebelum ka Malabar teh, sebelum main di Malabar teh, jadi di keluarga teh cukup lumayan kenal kopi lah, kopi Pangalengan karena karena si bapak biasanya babe kan ya, si bapak dulu pernah jadi pengurus koperasi warga masyarakat hutan Koama, koperasi produsen kopi sebenarnya. Bagian-bagian eta nah oke, lamun secara sejarah mah Nini berarti Nini itu si bapak teh sok ngopi oge, jadi baheula mah aya istilah kopi tiburuan imah. Jadi kopi kan ku sabaraha tangkal diolah ku sorangan gitu. Ketika ada unggulnya, ketika ada segala macam. Dipoe ke sarangan. Jadi baheula teh ngopina nu ka itu gitu. Jadi sebenarnya mah menjalankan yang sudah ada gitu. Secara sejarah. Tapi kan berbicara kopi kan, kopi itu kadang-kadang sok banyak perbedaannya walaupun si kopi nama satu bibitnya. Tapi apa karena roastingan atau karena racikan atau karena apa sih sampai beda rasa? Ya sebenarnya kalau kopi itu dia kan komoditi ya, komoditi dari alam. Nah kemudian biasanya yang namanya komoditi itu selalu ada yang namanya komoditi. Komoditi. Ya sama kayak misalnya rempah yang gitu-gitu lah ya. Nah biasanya itu ada yang namanya grade. Jadi kualitasnya. Grade. Nah memang kalau kita bicara kopi yang paling bawah, yang umum, itu ada namanya grade komersil. Itu yang paling banyak beredar di masyarakat, dikonsumsi lah di Indonesia lah. Campuran itu. Dalam bentuk ya kopi saset, kopi murah, kopi hitam. Nah itu biasanya itu tuh yang identik dengan yang strong, pahit aja. Biasa orang minumnya pakai gula. Anggap mah kopi yang penting kopi pahit aja. Ya. Padahal bukan kopi nu sebenarnya. Sebenarnya dari bahan bakunya kopi, cuman ntar dari sisi kualitasnya yang beda. Jauh. Ada berapa sih? Nah, ntar di atas itu ada namanya grade premium. Nah, grade premium itu umumnya biasa kopi-kopi yang bisa dibilang sudah bagus lah ya. Cuma memang ya tadi konsumsinya yang kebanyakan sekarang biasa. Untuk tren kopi sekarang itu kopi gula aren campur susu bahan bakunya. Jadi biasa grade 1, grade 2. Oh, itu grade 1, grade 2. Tetap. Jadi biasa dia butuh blend susu gitu loh untuk ngebalancing pahitnya tadi. Karena kalau pakai yang terlalu bagus biasanya kan sayang karena dicampur kan. Nah, di atasnya itu biasa yang kita proses sekarang namanya specialty grade. Jadi specialty grade itu biasanya kopi yang secara kualitas dari aroma, dari flavor atau rasa itu ya murni kopi aja. Jadi tanpa campuran, kualitasnya dari fisiknya itu bagus, nggak ada cacat bijinya. Kemudian biasa embel-embel di belakang di mana kopi itu ditanam originnya. Jadi kayak Pengalengan, ada namanya di Sumatera itu ada Gayo, ada Toraja. Biasa selalu bawa originnya tadi. Nah umumnya originnya ntar gunungnya tadi. Kayak di Jawa Barat kan ada Puntang, Malabar, Gunung Tilu, Papandayan, macam-macam lah. Nah itu biasa yang umum yang minumnya tanpa campuran. Jadi yang kadang tanpa di kopi shop tanpa gula. Itu original. Kita bisa ngerasakan original dari si kopi tadi gitu. Nah umumnya sih seperti itu. Nah orang-orang kan kadang ya tadi identiknya dari kopi itu pahit. Sebenarnya kopi mah nggak kayak hidup, pahit aja gitu loh. Ada enaknya juga gitu loh. Iya, padahal pahit
Jadi anu pahit itu hidup. Apalagi hidup itu tegawe, tenaun itu rudat teh. Lebih pahit di kopi. Oke, Adit bisa sampai ketemu aja si Abang Irwan tuh gara-gara kopi. Itu ngajak atau naon? Atau ningali wah si Bang Irwan ya potensi juga ya buat ngelatih kopi di urang. Waktu itu kan bukan namanya bukan Pica de Berman ya. Nah sih kopi kawitan. Oh, nya lamun kafe na lah nya kopi shopna kawitan kopi. Oh, Kawitan kopi. kawitan kopi. Kemudian Berman, Pica de Berman. Eta waktu ketemu aja si Bang Irwan, ngolahna kumaha sih sampaikan ke Benang Hadir. Karena si Bang Irwan kan udah pengalaman terus 2012 ya mulai ngolah kopi yang di Pangalengan ya. Otomatis lebih apal. Eta Adit mere duit. Saya Mang yang minta gawe. Saya yang minta gawe. Itu kata Bang. Nggak mungkin. Kan semoga Malabar Mountain Kopi. Sebetul nama ya bareng-bareng lah nya di dia. Jadi saya ge dulu sebelum aya Berman teh bareng-bareng oge sama petani yang lain gitu. Tapi ya ieu mentorna gitu. Bikin gini. Nah, nu akhirna ya kudu diseriuskeun gitu. Itu tadi nah heureuy kudu diseriuskeun terus pengen niat nama pengen lebih ngegali potensial si kopi Pangalengan gitu. Pangalengan. Gitu. Karena Pangalengan lebih namanya lebih banyak petani kopinya. Ya, banyak oke kan ya? Petani kopi banyak. Binaan ge sekarang sampai berapa, Bang? Wah, 500-an lebih. 500. 500 orang? Ya. Termasuk saya ada. Udah binaan. Bobotoh binaan. Nah, Bang, saya mah pengen tahu nih tentang perbedaan kopi anu. Kan kopi itu kan ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam ya. Sedangkan si kopi itu ada dua varian kan, anu yellow aja, Oh, anu bareng. Iya. Apa itu perbedaan? Atau ente? Pertanyaannya ulah kakak guru ka muridna heula. Asa tuh. Murid nanya. Kemarin Jadi lamun secara diurutkan lah nya, lamun dari secara jenis mah aya babaraha jenis gitu nya. Kayak Arabica, Robusta, Liberica, Liberica ya, Excelsa ge aya. Jadi aya 4 jenis. Nah, si kopi mentah atau jenis. Oh, jenis kopi. Nah, bibitnya lah nya. Nah, terus misal kan dia fokusnya di Arabica ya. Di Arabica teh aya turunan naon wae. Jadi siga silsilahna lah. Kopi Arabica Aya silsilahna. silsilahnya turunan banyak. Banyak kata teh. Jadi disebutnya bibit varietas teh geuning anu basa eta ngobrol. Aya varietas teh beda-beda. Nya misal di Aceh aya Ateng, Aceh Tengah. Oh, gitu. Aceh Tengah. Sudah teh Ateng Iskak. Terus di tim-tim, aya timur-timur, ada bibit di tim-tim gitu. Jadi beda-beda matakna aya kan kamari aya yellow, aya naon. Nah, itu turunan-turunan ti Arabica. Varietasna. Aya silangan oge kan aya nu silangan jeung Robusta, perkawinan silang gitu. Nah, iya masalah perkawinan silang itu kan ya, perkawinan silang itu kan seperti amun di sinar resmi kan padi ya. Padi itu kan padi itu kan bisa nyilang oge perkawinan teh gitu kan. Sampai kan kayak 400 jenis varian padi gitu nya, mun teu salah mah gitu. Nah, si kopi lagi sarua meureun apa kawinna secara disambungkeun atau kawinna di aya misalkan varian yellow terus 2 meter lain atau kumaha atau di awalna. Nah, pertanyaannya geus rada naik. Bang. Ayo. Apa tahu sendiri kan pastilah. Kenapa sampai dalam 2 jenis nih misalkan kopi Ateng setengah sama tim-timnya. Tim-tim. Itu bisa nyilang kan? Iya. Nah, itu bakal menjadi apa itu?
Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara kopi tadi ya dijelasin sama Adit kan jenisnya ada 4 tadi secara umum ya. Sebenarnya Itu udah pasti lah 4 ya. Secara umum. sebenarnya penamaan. secara umum, tapi Secara umum. kalau kita bicara asal kopi itu kan dari Afrika ya. Arabica itu Ethiopia, Oh, Arabica itu Ethiopia. ya Robusta itu Kongo, Liberica itu dari Liberia. Jadi semua kopi ini asalnya dari benua Afrika. Oh, bukan dari daerah Arab itu. Bukan. Jadi kenapa namanya Arabica? Jadi kita bicara sejarah dulu. Jadi kopi itu pertama kali asalnya itu dari Afrika, Ethiopia khususnya. Jadi kalau banyak sih ceritanya ya. Jadi pertama kali katanya pengembala kambing bawa kambingnya istirahat di tengah hutan. Tiba-tiba si kambing itu makan buah. Ternyata kambingnya itu yang tadinya lemah jadi pada loncat-loncat karena ngandung kafein kan kopi kan. Iya, Nah dari situ dibawalah ke desanya. Di situ karena waktu itu zamannya masih mistis apa segala macam, ternyata ini barang setan lah, dibakar ternyata ngeluarin aroma, disiram keluar air apa segala macam ya gitulah. Nah cuma tadi dia asalnya dari Ethiopia, cuma kan perdagangan si kopi ini di abad ke-15 di 1500-an lah. Nah memang pusat perdagangan di abad 15 itu zamannya VOC itu di Yaman sebenarnya. VOC mah Belanda. Iya. Jadi yang ngebawa kopi di Indonesia pun sebenarnya dari zamannya VOC tadi. Indonesia ini terkenal kopinya di abad ke-17, ke-18 itu. Makanya ada namanya Golden Java kan. Golden Kopi Java. Java itu di zaman itu tuh jadi primadona dunia lah. Nah, di perdagangannya tadi di Yaman gitu loh. Pusat perdagangan di abad Berarti ke-15. Di zaman itu bukan Habib aja ya. Iya. Tapi kopi juga ada. Meskipun di sana ada varietas alaminya ada namanya mocha coffee. Mocha coffee. Arabica tapi varietas mocha. Kayak coklat extra mocha. Nah, extra mocha mungkin dari sana juga tuh. Dari Bandung. Nah, dari situ makanya namanya tuh terlanjur jadinya kopi Arabica. Ternyata dipelajarin silsilahnya, oh ternyata ini dari Afrika ternyata. Itu ya Afrika. Nah, kembali yang tadi varietas tadi. Nah, sebenarnya di Ethiopia sana varietas itu banyak. Jadi kalau yang di nenek moyangnya kopi jenis Arabica itu kan tipika namanya. Tipika, varietas tipika. Jadi nenek moyang kopi. Nah, ntar dari nenek moyang itu turun. Nah, di Indonesia ini kebanyakan sudah generasi ketiga, keempat, kelima yang ditanam-tanam. Jadi sudah silangan turun-temurun. Nah, silangannya itu Jadi bukan biasanya original lagi ya. Ya. Kalau original mah tetap di Afrika ya. Iya. Nah, silangan itu biasanya ada 2. Ada yang secara alami, jadi dia ketika ditanam bermutasi secara alam. Contohnya misal yang kayak tadi Mang bilang Yellow Bourbon atau Yellow Caturra ya, atau kita ambil jenisnya yang Yellow Bourbon. Nah, itu kan bibit dari Ethiopia juga ditanam di Pulau Bourbon, Samudra Hindia. Nah, ntar dia macam-macam warnanya, ntar ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning. Tapi varietasnya sama. Dia bermutasi sendiri dia. Nah, ada juga yang memang disilangkan secara laboratorium. Contohnya kayak SL28 Scott laboratorium lah istilahnya. Atau kayak Yellow Caturra. Nah, itu secara kultivar di lab juga. Jadi memang tadi pasti ada kembali ke alasannya dulu kan kenapa ini harus disilangkan di lab. Jadi petani itu kan pengennya buahnya banyak, ngerawatnya nggak susah, kuat hama penyakit. Nah, makanya di Indonesia itu ada yang badan terkait, Puslitkoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Nah, mereka ngelepas kulit yang direkomendasikan di Indonesia. Yang pertama itu ada namanya Gayo 1, itu untuk ketinggian 1200 idealnya. Gayo 1 itu lahirnya si Arabica. Arabica, jadi Arabica yang dikembangkan di Gayo. Nah, itu kan daerah Sumatera ya. Jadi di Gayo sana ntar dicek lah ini idealnya cocoknya di mana segala macam. Nah, menurut pemerintah ini oke, dilepas ke masyarakat. Ini bisa ditanam khususnya bisa ke sini ya. Bisa, karena di sini pun sudah ada yang nanam kan. Nah, ntar untuk yang ketinggian 1500 ke atas, contohnya yang Gayo 2, misalnya yang asalnya dia dari tim-tim. Nah, tim-tim tadi misal silangan Arabica Robusta. Karena kan Arabica ini pengaruhnya dia terhadap cuaca kan
ini ya, perubahan cuaca tuh pengaruh ke Sensitif lah. sensitif lah. Si Arabica ini. Arabica itu. Makanya kan ada gambaran kalau pemanasannya secara global mungkin di tahun berapa Arabica itu musnah. Yang hidup itu cuma Robusta gitu. Oh gitu. Karena dia memang kopi dataran tinggi, jadi butuh suhu yang ideal. Beda dengan Robusta itu daerah panas segala Sama macam. panas juga, strong ya. Iya. Nah, jadi tadi silangannya tadi bisa disengaja kita masukkan lab, dicari sama badan terkait. Bisa juga dia ditanam bermutasi secara alami gitu loh. Genetikanya. Oh. Nah, Adit kan suka ambil nih di Pangalengan gitu ya. Mengambil di daerah misalkan di Malabar. Terus di gunung mana nih? Sebelah tempat sih anu diambil. Gunung Tilu, Malabar, terus Gunung Halu juga ada. Gunung Halu, Papandayan. Nah, itu kan pasti beda-beda ya. Beda-beda ya. Tapi kan dihijikan itu kan. Nah, Itu cara bakal jadi naon dah. sebetulnya mas, nah setelah meureun tadi genetik atau bibit atau nya masalah jenis, selanjutnya kan eta mah di bagian hulu paling atas lainnya perkebunan. Setelah itu kan ada processing atau proses pasca panen. Nah, didinya nu ngabedakeun. Nah, jadi misal tiap Bedakan kumaha carana. jadi tiap misal kopi di Gunung Tilu diprosesnya jadi naon, di Malabar jadi naon gitu. Nah, ngabedakeunna eta hungkul. Oh, berarti terhijikeun ya. Teu dihijikeun tadi. Oh, jadi dipisah we. Bisa. Bakal jadi naon ya amun di Malabar. Kebanyakan setiap daerah jadi naon. Jadi kuya kan jadi naon. Secara prosesinya basic lah nyamang secara umum Malabar aya misalkan. aya wet, aya dry gitu. Wet basah, aya basah, aya kering gitu. Jadi aya proses natural, honey wash gitu. Semi wash. Secara basic mah eta gitu. Entah eta kopi nerek di Malabar, di Gunung Tilu, di Papandayan, bisa wae gitu proses nama. Jadi tergantung potensinya sih, Mang. Jadi kalau Jawa Barat kan secara general umum, misal kopi Jawa Barat itu karakternya misalnya A, B, C, D lah. Misal lebih manis, lebih flower, lebih floral, lebih lembut. Itu bisa itu apa karena tanah? Iya, jadi macam-macam sebenarnya faktor pembentuk rasa itu ya. Nah, kalau yang tadi kembali, kalau misalnya orang yang mainnya grade komersial, itu ya udah kopi dari mana aja, yang penting jadinya kopi. Nah, kita karena kebetulan mainnya di specialty tadi, biasanya tadi kita kelompokkan sesuai bisa dari varietas, bisa dari originnya tempat di mana kopi tadi ditanam gitu loh. Karena jualannya specialty gitu biasanya. Jadi lebih banyak ceritanya lah. Jadi perjalanan kopi itu panjang dari kebun, ntar diolah asalnya dari mana, potensinya apa. Nah itu yang jadi kopi itu dijual sambil ceritanya panjang, basic perjalanan si kopi tadi. Belum lagi ntar pengolahannya gitu loh. Pasti emang ribet ya. Ya makanya tadi kembali ke namanya filosofi kopi tadi ya tadi. Perjalanan si kopi itu dari pohon tadi sampai secangkir gelas itu yang filosofi itu bukan langsung diseduh ya, tapi perjalanan tadi filosofinya prosesnya tadi lebih asalnya dari mana, diolahnya bagaimana, kemudian ntar rasanya yang dikeluarkan apa, karakternya seperti apa, baru nyeduhnya gimana, jadilah sampai secangkir gelas. Nah ini kan ada dua, tadi kan bilang bahwa si kambing ya di Afrika waktu itu ya makan kopi ya. Itu diambil ya podol-podolnya kayak luwak. Indonesia tuh terkenal kopi luwaknya dulu ya. Dulu ya, kalau sekarang mungkin agak berkurang ya. Karena ada fatwa MUI. Enggak juga, sebenarnya dulu 2000 booming-boomingnya kopi Indonesia luwak itu 2014 sampai 2016 lah. Boomingnya itu. Itu dianggap kopi termahal di dunia kan, karena keunikan dari fermentasinya tadi kan. Jadi kopi yang dimakan luwak, ntar di perutnya ada proses enzimatik, ntar mengeluarkan ke fermentasi, ntar dengan rasa yang berbeda dari kopi pada umumnya. Nah cuma 2015 atau 2016 saya lupa, di Eropa itu kopi luwak itu di blacklist.
Nggak boleh. Nggak boleh karena ada laporan dari BBC atau apa. Jadi kita itu malah ke ngeksploitasi luwak. Oh. Jadi yang disorot itu Di- kandang, baru luwaknya dicekokin kopi aja. Nah, Oh. luwak ini kan sebenarnya makanannya bukan Well, kopi ya, makanan utamanya. Makanannya ya Spaghetti. tadi buah-buahan, oh, hewan. Baru ya tadi kopi setelah cuma dia cemilan ya. cemilan bener. Oh. Kita kan dulu waktu saya di Malabar kan ada ngeproses kopi luwak juga. Pernah juga Bang Irwan. Jadi Berarti Bang Irwan waktu itu ternak luwak. iya, kita ngebudidayakan bukan ternak. Oh, budaya. Jadi ngebudidayakan, kita ambil, kita cari luwaknya, baru kita kasih kandang yang proper. Nah, makanannya tadi yang kita atur. Lumayan mahal operasionalnya ya. Karena waktu itu seingat saya kita jual per kilo itu 1.800.000 kalau nggak salah. Per kilo? Iya. Setelah di semua beres. Mentah itu. Oh, mentah. Mentah. Oh, masih mentah. Iya, masih mentah. Cuma makanannya yang luwak yang bagus itu kan sebenarnya luwak liar ya, yang dia makan apa adanya. Itu yang Liar. Nah, cuma masalahnya ntar kita kan nggak tahu dia buang fesesnya di mana tuh. Iya, benar. Bisa di sana di sini. Nah, kadang petani lama ngambil terkontaminasi tanah dia, jadi agak kotor. Oh, iya. Terserap kan, Karena kopi kan nyerap. kelamaan ya, bisa berhari-hari ya. Nah, makanya kita waktu itu ngebudidayakan. Cuma ya tadi pola makannya yang kita atur. Pagi makannya buah-buahan, apel, pisang. Habis itu kita kasih daging, ayam. Oh, Siangnya apa, baru dikasih kopi. jangan kopi terus itu. Iya, jadi paling 1 ekor itu produksinya cuma 1 kilo sebulan. Oh. 1 luwak gitu rata-rata ya. Berarti harus banyak tuh ya. Iya, nah yang diliput Eropa itu ya tadi eksploitasi luwaknya, dikasih kopi segala macam. Nah, itulah. Sisi lain juga ada ya makan segala macam. Iya, apa namanya, wildfire gitu, tidak berperi kebinatangan gitu. Kalau orang Eropa kan biasanya sangat ini ya. Kalau manusia kan tidak kemanusiaan. Ya Kalau perbedaan. mereka kan peduli banget ya sama yang gitu-gitu ya. Nah, jadinya sempat di blacklist, dari situ agak turun permintaan kopi luwak gitu. Tapi kalau sekarang sih paling banyak itu dari Asia Timur sebenarnya. Si kopi luwak itu. Paling banyak permintaannya dari Chinese, Taiwan. masih- Itu permintaannya tinggi. Cuma ya tadi operasionalnya kan yang lumayan. Harganya juga nggak semenarik beberapa tahun yang ke belakang. Bahkan sekarang pun sudah ada yang nyiptakan bakterinya gitu loh. Wah, iya. Jadi kita bisa ngolah kopi luwak tanpa dipertuak. Difermentasi aja dengan bakterinya. Dihijikan ya. Iya, dicampur. Campur. Kita masukkan dalam tong, misalnya kayak tong-tong gini, Hmm. masukin bakterinya, kopinya ke fermentasi, rasanya mirip luwak. Oh, bakal seperti luwak makan Nggak kopi. identik 100%, tapi mirip. Mirip. Berarti kopi-kopi luwak nu ayeuna anu sasetan itu tidak seperti itu kayaknya. Nah, komen kalau itu. Dit, Ya, ya label jadi ya jadi. Pizza de Berman. Nah, lamangnya dia lancip dirinya. Nah, lamang kia memang bewokan atau kumaha? Atau lebar keluarga? Secara umum mungkinnya, Heeh. jadi orang-orang gunung teh biasanya brewokan mang teu di mana-mana. Karena kan dingin teh ya kan. Nah, dingin jadi identiknya ya ketinggali lah lembab gitu. Oh, gitu ya. Lain si Opik lain. Lain. Pakai dulu kuy. Ada pizza de Berman itu naon sih? Nah, mun pingka teh kan bahasa Spanyolnya artinya perkebunan. Oh, lain Belanda lain. Lain. Oh. Jadi karena si kopi teh kan ayeuna nu terkenal teh nya bagian Amerika ditulah itunya juga Kolombia, Panama. Justru terdirinya terbesar itu di Brazil. Ya, produksi Komoditinya. komoditinya nya. Oh. Kuantitinya paling besar Brazil. Tapi secara kualitas jadi itu Panama, Ethiopia, Kolombia. Sama Secara kualitas. Indonesia sendiri? Ya, bisa bersaing lah, Mang. Cuma memang ya levelnya kayak di bawah, sejajar dengan Ethiopia lah. Jadi kalau paling atas tuh Panama, di bawah itu mungkin kayak yang sekarang ya, Kolombia, nah baru Indonesia, Ethiopia, Kenya. Berarti udah diperhitungkan lah Indonesia. Oh iya, jelas. Jelas. Gitu. Jadi ngambil nama eta meh lebih familiar lah, Si Pingka. Pingka. De dari lah nya. De dari atau milik atau asal.
Kebun dari Berman. Berman teh naon? Berman teh mungkin sebenarnya mah yang bener mah Bergman. Karena meren pelapalan di orang-orang di dia. Berman R-nya. Jadi Berman. Rumah Bergman. Bergman teh Tuan Bergman baheula zaman Belanda tuh di daerah dia. Oh, dia teh. Ngaran daerah gitu. Daerah gitu. Oh. Baheula dikuasain aku Tuan Bergman. Ngaranna Bergman. Bergman. Teu minta royalti teh. Keluargana bisa minta royalti ya bisa wae. Siga nu atas-atas gitu. Minta royalti. Nah, terus ninggalilahnya sejarah-sejarahna ternyata Sejarah kebun ieu nya. Tempat ieu. Bergman teh artina teh lelaki gunung. Oh. Jadi cocok lah nya Cocok, gitu. Iya, ya. pangalengan di gunung. Kebun dari lelaki gunung. Ya, perkebunan dari lelaki gunung. Nah, tengaran babeh itu. Hese nate karena nya ayeuna teh kan harus sekali ngomongkeun tapi bisa keinget-inget terus gitu. Oh. Jika misalnya make ngaran babeh gitu. Kebon Haji Agus gitu. Haji Agus di mana? Itu Agus teh Haji gue gitu atau bagean Haji gue ya. Kan gue Gus Dur. Coba aya Gus Dur. Gitu. Jadinya secara keluarga besar ge di bapak teh di dia gitu daerah Berman ya. Orang dia asli. Orang dia asli. Ini di dia nya, ini di dia segala macam di dia. Nah, setelah 2011 mulai 2022 serius, mulai serius. Mulai seriusnya 2022. Langsung ada bawa si Bang Irwan ke dia untuk mengelola atau kumaha ya. Sampai ngadeg kieu ayeuna. Sebetulnya mah masing-masing punya keresahan, punya masalah gitu nya sebelum-sebelumnya gitu. Bang Irwan punya masalah sama istri atau sama siapa? Nggak secara iyalahnya perkembangan ya, mungkin ya. Masalah naon? Masalah karena si kopi hanya makan kopi atau nah itu jadi Pangalengan teh sebetulnya tidak familiar lah untuk sekarang teh di kopi teh karena nyaeleh. Jadi familiar teh nama-nama gunungna juga Malabar, Gunung Tilu. Tapi kan siga misal Toraja, Ciwidey gitu kan, terus Garut, nah gitu. Jadi kumaha carana ya, karena si kopi Pangalengan itu sangat berpotensi. Ya udah, nah itu keresahan eta masing-masing gitu. Oh, jadi ketemu ngobrol ya aja jalan. 2022 tuh langsung ke sini. Ya. Langsung di dia mah. Cara pembelian dulu atau baheula acan meureun terboga kebon 2022 atau emang udah punya kebon? Kebon aya dari 2018 lah. 2018. Tapi pengolahanku Adit tidak terlalu serius lah dulu mah. Jadi percaya ka batur gitu. Pangolahkeun ya kieu cuman bisa nitah hungkul. Karena kan si kopi teh ngolah kopi teh ukur misal ninggali dina nya Google ge loba lah nya nyeun proses ieu komo enak eksperimental. Eksperimental kan lain-lain gitu di eksperimen. Ningali da Google kieu teu kitu oge. Jadi kudu apa, kudu ditinggali, kudu dicabak gitu. Ukur nitah mah kan ya urang eta apa hasilna kumaha gitu narik data nang kayak kumaha. Bang Irwan? Itu masuk ke dunia Pinca de Berma itu langsung mengelola apa, Pak? Enggak, sebenarnya ngasih ilmu juga? Enggak juga sih, Mang. Sebenarnya kadang banyak lah ya orang bilang ngolah kopi itu susah, apa segala macem. Tergantung, disusah-susahin bisa, digampang-gampangin juga bisa sebenarnya. Tapi kalau saya melihatnya susah. Iya, kembali lagi Pangalengan itu potensi kopinya itu luar biasa lah. Saya bisa bilang karena saya orang luar ya, saya pun dari rantauan berani pindah ke sini, ngeliat pertama kali Pangalengan, wah ini luar biasa gitu loh. Tanahnya subur, suhunya ideal. Beda sama Lembang? Bukan beda. Cuman, dibilang beda mungkin karena Lembang mungkin terlalu banyak wisata kali ya. Jadi
alaminya kurang gitu loh. Ah. Nah, kopi ini dia butuh iklim mikro benar gitu loh. Jadi misal dataran hutan, kopinya bagus, tidak masuk dalam hutan. Nah, kebetulan kan Tidak kebun banyak kita, kimia mungkin ya. ya jadinya dia ciptakan iklim mikro sendiri. Nah, itu ntar yang potensinya yang ngebawa rasa ke kopi yang kita seduh gitu loh. Ada namanya kalau kita telah lebih dalam ada bakteri alami. Kembali lagi misal pembentuk rasa tadi, tempat tumbuhnya, ketinggian tempat, unsur hara tanah, bakteri alami, varietas segala macam. Nah, Pengalengan itu potensinya tinggi gitu loh. Makanya ya tadi, kenapa nggak kita Explore lah. explore lebih dalam gitu. Ya buktinya waktu dulu saya waktu di Malabar ngolah kopi, tahu-tahu di nasional juara 1 gitu loh. Nah, Iya, itu. 2014 harga kita yang tertinggi, scoring tertinggi, wah kaget juga kan. Waktu itu di mana? Itu waktu itu di Jakarta, acara event nasional lah. 2014. 2014 itu kita bawa keluar dapat emas malahan. Kopi dari Pengalengan tuh. Berarti kita sama waktu itu. Di saat Persib juara 2014, Pengalengan juga juara. Nah jadi yang resahnya tadi orang Pengalengan kenapa nggak sadar sama potensinya sendiri. Iya. Dan di sini banyak orang yang punya kebun kopi itu malah belinya yang mohon maaf belinya kopi saset gitu loh, bukan dari Padahal tidak ngawas sendiri ya. jadinya malah kopinya dijual, mereka minumnya kopi yang grade komersil. Makanya dulu waktu kita ngebina petani itu caranya simpel, mereka nanam kopi, kita olah kopinya, kita roastingin, sangrai, baru kita kasih kopinya. Suruh Rasain, baru mereka terkagum-kagum, ternyata kopi saya luar biasa Pak ya enaknya. Ya iya. Nah, kemana-mana gitu. Nah itu kan hal-hal kecil yang kadang nggak disadarin ya. Nah makanya ya tadi punya misi yang sama dengan si Adit kan, ya udah kenapa nggak dijadiin Pengalengan pusat specialty gitu loh. Betul. Pusatnya kopi ya. Pusatnya kopi gitu. Memang masih baru, tapi ya prosesnya masih terus kita jalanin. Ya alhamdulillah selama 3 tahun dari 2022 ini udah mulai kelihatan, adalah dapat beberapa penghargaan nasional, internasional. Ya, contohnya ini apa, Cup of Excellence. Baru terakhir juara nasional, inilah bukan juara nasional sih ya. Ada Puslit Koka yang tadi, yang orang apa, badan yang memang main di kopi bikin event. Adit juara 1 untuk produknya. Jadi gini, Bang Iwan, apa kita ngasih juga si apa yang olah kopi itu namanya bartender ya? Oh, barista. Sama kopinya, atau kita coba ngirim kopinya aja? Biasanya kalau kejuaraan, kalau kejuaraan kopi itu banyak ya. Kalau kita ini biasanya yang ngirim green bean aja, Kopi produk. Jadi kopi mentah, mereka yang evaluasi sendiri. Ntar yang mereka yang nilai. Oh, yang nilai dulu. Kalau yang barista itu kan biasa untuk nyeduh apa segala macam. Nah, kalau untuk di pengolah-pengolah kopi itu rata-rata eventnya seperti itu. Jadi kita ngirim produk green bean yang mentah. Nah, mereka yang evaluasi sendiri. Baru ntar dulu ya sebelum dimasuk ke kejuaraan. Iya, baru mereka nilai. Nah, ntar berdasarkan skornya tadi berapa nilainya, skornya. Karena kopi itu kan sebenarnya dinilai emang. Komersil, premium, specialty itu dinilai. Jadi 80 ke atas itu specialty. 70 sampai 80 itu grade premium. Nah, di bawah itu 60 ke atas sampai 69 itu biasa grade-grade komersil. Nah, biasa di scoring. Nah, scoringnya itu ada ntar yang dia punya keahlian yang namanya Q grader lah. Orang yang memang proper untuk ngenilai secangkir gelas tadi. Itu banyak tuh dinilai, ada aroma, fragrance, sweetness, acidity, macam-macam lah. Nah, iya, nah buat di non itu? Di non gantongan? Dipakai drum. Pakai drum. Ya, Kan drum ke cai. Nah, dia ke tahu. Yang tadi di si proses teh kan sekarang macam-macamnya. Karena orang teh kudu update terus mah. Kita kudu update, kudu mengikuti zaman lah. Nah, akhirnya kalau awal-awal mah meren secara adaptasi teh mengadaptasi proses-proses pembikinan wine gitu.
Oh. Jadi difermentasi heula anaerob gitu, terus ya entah diolah nama kayak ke depannya eta secara basic mah nya jadi natural, honey atau wash bebas. Oh. Tapi targetnya wine. Enggak. Nah, orang tanya lihat, hari wine teh naon sih? Orang kan aya kan kopi wine, kopi arabica, Wine gitu. wine itu kan, terus kopi natural. Nah sih hiji teh kumaha sih? Kalau saya secara pribadi gitu ya, eta mah kopi nu geus buruk, Wine teh. wine. Karena Berarti itu bisa dikelola. saya mah minumnya itu bisa kopi wine teh gitu. Karena sok di Tapi nah dijual aja kan kopi wine. nya aya pasarna kan tidak menutup kemungkinan aya dagang mah naon we gitu aya asal lagi aya pasarna mah. Berarti gitu. gimana selera ya? Ya, balik Selera lagi kita selera. sukanya wine, ya wine. Kan natural. Natural, misal Kopi yang paling bagus di atas wine natural. Kembali sih tergantung selera sebenarnya. Ya, misalkan oh iya kopi nu paling bagus mah arabica misalkan. Nah, ntar yang tadi Mang berdasarkan scoring tadi, memang kalau orang awam emang agak susah ya. Nah, tapi biasa kopi itu yang bagus secara specialty ya. Jadi dia kan ada asamnya tadi ya, umumnya arabica. Nah, asamnya itu asam buah segar. Jadi asam kalau ibaratnya kita, ntar kan asam itu dia dari buah-buahan kan. Ya. Nah, rasanya itu yang buah yang masih fresh, buah yang matang. Nah, yang nggak enak itu yang gimana? Yang kurang bagus kualitasnya gimana? Yang belum matang, jadi berasa kerasa masih mentah, keset, atau yang terlalu matang. Contohnya yang wine tadi. Jadi dia matang tapi lenyek. Oh, berarti ada takaran untuk pengambilan pemetikan ya? Bukan, dari sisi rasa. fermentasi berarti. Fermentasi berarti. Oh, fermentasi ini ya. Iya, jadi kadang ya tadi, nanti kembali lagi selera orang seperti apa kan. Makanya tadi kita nggak bisa paksain juga kopi specialty ini ke orang yang suka kopi hitam yang pahit tadi. Mereka nggak akan cocok gitu. Sama juga yang biasa sama yang orang suka wine, ini kopi mah rasa buahnya nggak terlalu kerasa karena dia kebiasa yang kopi wine tadi. Jadi ntar pasar itu kebentuk sendiri. Cuma dari kita memang ngeciptain produk yang memang sesuai dengan yang tadi, yang kopi yang enak itu seperti apa sih, yang specialty itu seperti apa. Nah itu yang kita ini kan ditambahkan dengan karakter si Pinkade Berman tadi gitu loh. Karena kan pengolah banyak ya. Makanya kan kata Adit tadi kita harus ngikutin zaman, inovatif, eksperimental. Kita selalu update. Cuma tadi kita punya karakter sendiri yang beda dengan yang lain. Biasa itu. Pernah menciptakan satu kopi khusus Pangalengan? Jadi beda yang lain lah. Paling kalau proses tuh sekarang hampir semua tuh ada lah ya. Cuma mungkin dari karakter rasanya tadi yang beda. Yang beda. Itu namanya disamain atau dibedain? Nah, ntar kembali ke brandnya tadi. Jadi contoh misalnya di Pengalengan ini kan banyak nih yang main kopi komersial tuh mungkin ada 30 pengolah. Yang specialty ada 10 pengolah. Nah, itu masing-masing punya karakter sendiri, Mang. Jadi ketika si customer di hilir ya, misal di perkotaan nyoba, contoh misal natural, anaerobik misalnya, wah ini kopinya The Berman ini rasanya. Udah punya gambaran mereka, karena punya karakter. Oh ini punya si A nih, yang Pengalengan tapi ini yang bukan Berman deh, ini nah, biasa ini gitu, yang lain, nah, biasa gitu. Jadi punya ada ciri khas ya rasanya. Harus. Karena kan kalau kita standar-standar aja. Untuk saat ini, Adit, Bang Irwan ada nggak punya ciri khas tersendiri si Pinkade Berman? Pasti ada. Karena bisa tuh atau tetap dihijikan. Misalkan, oh ini rasanya beda ya. Punya rasa manis, asam misalkan. Misalkan, dipisah ini mah misalkan namanya si Pinkade Berman bukan natural, mereka strong atau naon gitu. Ya itu kan masuknya ke eksperimentalnya. Jadi suka-suka pengolah we ngasih nama mah biasanya gitu. Cuma biasa kopi kita itu gitu, dari rasa tuh intens, jelas, baru beda lah dari kebanyakan. Jadi kadang kalau orang sudah nyoba kopi dari sini, biasa udah
di memorinya tuh udah keinget, oh ini pasti dari Pincada Berman nih karena rasanya Rasanya oh beda. iya gitu. Apa karena ada pengolahan yang lebih atau Jampe-jampe. Kita nge-explore lebih sih ya sebenarnya. jagus? Beda-beda ya. Iya. Ya, jadi secara karakter rasa tiap pengolah walaupun sama di Pangalengan pasti beda. Iya. Walaupun sama daerah nanti Pangalengan, Iya. Gunung Narek Sarua, gitu. Sarua. Itu penting mah gimana kita ngeracik si kopi Nah, ini. Iya. itu Simpelnya punya gitu. resep masing-masing lah. Berarti itu mah rahasia ya yang tidak harus dipublikasikan ya. Oh ya, biasa. Karena ya rahasia itu anu orang-orang penasaran. Kalau panen namanya Panen. panen itu dalam setahun itu berapa? Kopi itu musiman ya, Mang ya. Jadi setahun Musiman. sekali panennya. Oh, setahun sekali. Setahun sekali. Enggak, setahun itu 3 kali gitu. Enggak. Jadi dia dari musim bunga sampai buah yang siap dipanen tuh butuh waktu 8 bulan. 3 bulan itu musim panennya. 3 sampai 4 bulan tuh musim panen. Jadi dari hijau ke buah matang. Merah itu. Ya, ke merah. Jadi ya umumnya biasa di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu dari bulan April sudah mulai. April, Mei, Juni, Juli, terakhir Agustus. Biasanya umumnya seperti musim panen. Sekarang ini musim panen. Karena tuh. Makanya kita banyak ngolah kan sekarang. Dalam setahun panen berapa kintal? Ton maksudnya. Nah itu kita sesuaikan. Sebenarnya kita punya stok sendiri ya. Misal dari kebun punya Kebun-kebun gambaran sendiri. berapa. Nah cuman ntar biasa tergantung dari permintaan customer. Itu customer kemana wae? Ya, lokal banyak alhamdulillah. Nasional? Luar nagrek gitu aya. Oh, luar negeri kaya. Kemana? Luar nagrek berarti ke Tasik, Garut, Ciamis. Ciamis banyak. Kemana? Ya terakhir Riyadh ya Bang, terakhir Kita ya. ke Riyadh, Ke Arab? Ya. ke Arab. Arabika kan ke Arab oke. Balik deh, Balik deh. balik deh gitu. Banyak tawaran kalau ke orang-orang luar itu mah suka kopi kita. Ada nggak yang datang ke sini sebagai pembeli atau sebagai peneliti atau naon lah? Banyak Bang. Banyak aja. Banyak Bang. Kita aja kadang kewalahan ngatur-ngaturnya. Atur jadwalnya no hese gitu. Karena kan kita punya kesibukan juga ngolah. Kalau kita ikutin mah nggak bisa kerja kita. Iya, ini terbengkalai ya. Ya. Tamu aja terus. Karena nya kitu Mang, teu bisa urang nitah hungkul gitu. Misal aya nu gawe ya. Izin ieu teu bisa. Itu bisa, kudu urus serangan ya. Ya harus ditungguin. Berarti orang hukum itu ditolak, harus milik kayak orang kayak kita datang ke sini bagus milik. Namun itu diusir. Karena ieu mah jalurna ieu raja pertama. Kopi tapi berjalan kan setahun sekali nih ya. Ya. Tapi tiap bulan berjalan. Aktivitas mah terus berjalan. Aktivitas Iya. berjalan. Berarti pengambilan kopi itu berarti bukan dari kebun sendiri wah ya. Iya, makanya tadi ada petani binaan segala Petani binaan. macam. Pertanyaan itu dia tuh harus khusus sama kita atau kita adu harga. Enggak juga sih sebenarnya. Karena kalau adu harga biasanya ya pasti kalah lah. Kita kan masih baru ya. Cuma yang tadi, kadang ada yang nggak bisa dinilai dengan uang kan. Yang tadi misal kita edukasi, baru kita kasih penghargaannya. Ini kebun Bapak enak loh. Bagus apa segala macam. Karena kita mikirnya gitu. Kalau kerja sama pakai uang aja biasanya itu nggak lama. Nggak ada ikatan batin lah ya. Betul. Ah. Bayar udah. Habis itu nggak musim panen udah hilang. Kalau kita Iya. kan nggak, selama hari-hari, misal musim panen Beres. selesai, ntar kalau ada masalah di kebun ya kita iniin mereka. Jadi walaupun orang lain yang dia mau jual, kita beli atau kita lihat dulu si bahannya. Bahannya di mana gitu, di gunung mana bisa menang naok pan. Orang jadi penadah. Bener. Ada jalan orang mau bisa ngelawan ya. Bisa menang bangsa ya. Lumayan 2 karung oke. Dua karung menang bangsa tuh komo enak keur mahal. Lumayan so. Emang kopi lagi mahal? Mahal. Sekarang rekor. Berapa? Jadi Si bahan bakuna bahan di bakunya kebon mahal. gitu, di kebonnya mahal. 11 sekilo? Enak 18.000 Sekilo? sekilo. Ya.
naik nage 3.500 tahun kemarin. Oh berarti kemarin 15 14 limaan. 14.5. Akhirnya 18. Berarti penjualan oke urang beuki mahal ya. Ya, eta Atau tiap tahun teh biasanya beda-beda mang tantanganna gitu. Siga ayeuna we nya geus mahal, cuaca goreng. Nah, itu. faktor kegagalan itu gede nggak? Oh, kalau di hulu ya. Kalau di hulu gede. Maksudnya sektor hulu ya, perkebunan sama pengolah itu gede. Resiko lah. Resikonya apa? Ya Gagal. tadi, Ya, atau cuaca. kalau kebun kan biasa bisa gagal panen, faktor cuaca juga. Nah baru di pengolah ya tadi, kita kan ngolah ini kan secara natural ya, menggunakan matahari, penjemuran segala macam. Nah kalau misalnya cuacanya banyak hujan, kopinya nggak kering-kering, ntar rentan jamur. Oh iya, nyala Kalau sudah jamur kan pasti rusak. Rasanya kualitasnya turun. Nah di kebun kopi juga sama. Kalau sering-sering hujan, buah itu terlalu banyak kadar airnya, biasa pecah cerinya. Nah, di kopi oge, di kopi ya, kopi biji, ada oge obat kuat katanya. Benar tuh? Nah, itu aja yang jelasin lah. Iya, pengalaman. Karena kan ada di beberapa tempat lah ya, termasuk di Jepang, ada suatu kopi yang buat kuat gitu kan. Nih kenapa tiba-tiba nanyanya ke situ, Mang? Gak pengen tahu aja. Jadi gini, kebanyakan juga. emang geus teu kuat. Ente. Soalnya ternyata ada kopi obat kuat. Kan heran ya. Heran ya. Kopi itu kan bukan buat gitu, tapi buat minum gitu kan, buat yang penikmat kopi-kopi original lah. Sedangkan ada salah satu orang ngomong seperti itu, apa emang benar ada dengan kopi itu jangan lengat si bijinya tuh jangan sampai pecah gitu. Tapi yang bulat Istilahnya kopi lanang sebenarnya. Lanang. Lanang. Jadi kan biasanya si buah kopi teh 2 biji, tahi lanang mah ngan hiji gitu. Eta nu di naon nu disangkana obat kuat teh. emang benar. Apa sugesti? Nggak, jadi ya tadi, kalau secara alami itu ada 2. Nah, ada biasa yang dia tunggal namanya, disebutnya piberi atau lanang. Jadi tiap pohon itu biasanya ada 5%, 10% lah. Buah yang biji. Nah, itu ntar disortir, dipisahin. Oh, dipisahin, ambil satu, pisahin. Pada saat diolah jadi green bean mentah, nah itu dipisahin sama penyortirnya tadi. Nah, di kopi itu kan banyak lah ya gimmick-gimmick jualannya. Nah, kebanyakan sih ya tadi kopi lanang karena namanya lanang satu, jadi ya tadi ini bisa bikin kuat segala macam. Kesugesti lah mungkin ya orang ya. Padahal secara rasa sebenarnya beda, cuma nggak terlalu signifikan. Terus ya efeknya ya sama aja. Kalau di kopi kan paling kafein, chlorogenic acid yang gitu-gitulah. Maksudnya kayak kafein kan stimulan sistem saraf aja, kita yang jadinya lemes jadi lebih aktif gitu aja gitu loh. Jadi mungkin orang jualnya karena itu susah nyortirnya, bisalah ditambah-tambahin biar harganya lebih mahal. Jadi sugesti gitu. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu ngaruh sih. Sugesti ya. Padahal mah kalau dibikinnya seperti itu mah ya kayak yang lain mah mungkin lebih orang bakal lebih penasaran. Maksudnya tidak terlalu itu kan maksudnya ke orang dewasanya nanti lupa nanti. Tapi kan namun dijelaskan karena lamun minum kopi iya si lanang iya bakal gawe teh giat terus strong, itu kan beda. Orang-orang nu awam mungkin pasti menikmati, ingin merasakan. Kayaknya mungkin kalau ini kayak kadar kafeinnya mungkin kayak biasa satu biji itu kebagi 2 ya. Nutrisi kandungannya si kopinya karena tunggal dia 1, jadi kan kafeinnya 1, kandungannya yang lain nutrisinya 1. Nah mungkin nambah kafeinnya jadi ya tadi kan kafein itu kan stimulan sistem saraf tuh yang tadinya lemas jadi lebih aktif. Mungkin aja di situ gitu loh, efeknya mungkin ya.
Ditambah sugesti, oh ini bisa bikin Iya. kuat nih. Padahal tetap aja 2 menit. Bikin roastingan nggak? Akan, Mang. Ya, tapi Akan ke tidak sana. Perlu nggak sebagai mungkin di sini- prosesor. Ya sebagai prosesor gitu. Perlu nggak? Karena roastingan lagi berpengaruh juga ya. Roasting itu berpengaruh juga dengan rasanya. Jadi kalau di bisnis kopi itu kan ada hulu hilir ya. Hulu itu kebun, pengolah. Nah, hilirnya tadi ada namanya roastery. Roastery. Ada juga yang kafe, kopi shop. Kalau si Richard Berman ini Kita hulu kalau ini ya. Kalau Iya. kafenya tadi kawetan. Itu mah sebagai etalase sebenarnya. Etalase. tepat bahwa kopi orangnya. Ya, Dibuka jadi di kalau sini. misal mau nyoba apa segala macam bisa ke Kawitan. Ya tapi kita nggak punya roastingan berarti masih tetap hulu. Kita masih yang roastingannya cuma untuk sendiri dulu. Ada sih roastingan mas. Ya, Iya. buat konsumsi sendiri lah. Untuk konsumsi untuk dulu. merasakan rasa kopi yang sudah jadi sekarang. Jadi belum ada usaha khusus roasterinya itu belum. Masih kita timbang-timbang sih perlu apa enggak sih. Tapi kalau di sini perlu nggak? Kalau di Kalau untuk sekarang sih masih perlunya itu hanya untuk kepribadian sendiri sih. untuk merasakan Untuk pribadi aja ya. sendiri ya. Maksudnya untuk sampling, Sampling, untuk ya. coba kopi kita apa segala macam paling naruh untuk etalase kita, untuk bahan baku kopi shop kita paling hanya sebatas itu untuk sementara ya. Nggak tahu ya ke depannya. Ini ke depannya si Richard Berman ini apa mau mengembangin lebih atau cuman ya kita di hulu aja lah Pasti. mainnya. Kalau secara bisnis mungkin ya tetap di hulu. Tapi kalau secara kopi nama, secara industri kopi nama pasti ngejarna ya terus update gitu, terus update. Makanya tiap tahun teh saya sama Bang Irwan teh bikin acara namanya Best of Pangalengan. Best of Pangalengan. Pangalengan. Nah, Acara naon eta? acara eta teh biasana tempat kumpulna lah nya pengolah-pengolah kopi di Pangalengan. Pangalengan. Nah, Dadutan apa? ada Astrid gitu. Itu sharing ya? Sering, terus nyoba-nyoba kopi, nu diolah masing-masing. Ya mungkin ke depannya ada emang BOP ya teh sebetulnya plesetan lah aya di negara Batur namanya Best of Panama. Apa nama? Oh, itu emang acara lelang gede. Nah niatnya mah gitulah, kumacarana si Pangalengan teh bisa menstandarisasi sendiri tanpa terpengaruh misal harga dari mana, harga dari Iya. Tapi punya standar harga di Pangalengan lah. gitu. Ya mungkin aja ke depan ada eventnya itu kan bayar-bayar pada datang. Benar. Iya. Ya mengundang. Orang-orang hilir yang punya roastery itu pada Roastery, datang. Ini bulan depan ada BOP, berarti aku nggak perlu nyari-nyari sampel, ke sana aja nyoba kopi-kopi yang bagus-bagus Berpusat lah. Pangalengan. Wisata di Pangalengan. Itu sih yang kita kembangin sih sekarang. Sekarang gimana perkembangan di kopi Pangalengan? Apakah warga orang-orang luar sudah mulai melirik ke si Pangalengan? Ya ini? secara antusiasme memang besarnya orang-orang luar. Jika kamari wae setelah acara World of Coffee di Jakarta, pertama di Jakarta, orang-orang luar banyak nu ka dieu main. Apa? Ka dieu. Ya, kunjungan ke kebun ngelihat ngolah gitu. Biasa gitu. Secara antusiasmenya Nah, tadi tidak buka kafe kecil gitu di dia biar orang merasakan oge datang. nah itu kan terus aya di Kawitan. Jadi Kopi kopi di dia gitu langsung. Jadi anggap Pangalengan si Vinca de Berman juga sebagai wisata kopi oge. Jadi orang-orang tadi itu ada wisata kopinya di situ, daerah itu original. Sambil melihat foto-foto wisata, dia juga mencicipi kopi yang rasa di dia. Ya rotian, ya roti yang naonnya di dia Indomie gitu kan. Kita bikinnya masih privat dulu sih, Mang. Jadi etalasenya di Masih di- Kawitan Cafe. Jadi sini fokus untuk ngolah aja. Karena kalau kebanyakan orang tuh riweh, kitanya nggak bisa Ya, ini. fokus. bisa bagi fokus karena kayaknya pada akhirnya misalnya orang nu di industri kopi itu di hulu sampai ke hilir digarap, ujung nama ke bakal milih mana posisinya di mana. Oh iya benar. Ini ngenahnya di mananya? Iya. Oh ngenah di Hulu, hulu atau di hilir? Iya. gitu. Penghasilan seberapa? Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah udah apa ya para penikmatnya semangat untuk beli kopinya. Hasilan setiap panen lah satu sekali panen weh. Potensi sih sebenarnya Ya. kalau di kopi ya, mau di hulu, apalagi sektor hulu ya, perkebunan pengolah. Orang kan banyaknya fokusnya buka kafe, buka kafe, buka kafe. Nah, cuma kan orang nggak mikir bahan bakunya kan itu aja. Iya. Makanya kopi itu kenapa tiap tahun mahal? Ya karena tadi demand-nya makin tinggi, supply-nya tapi itu doang. Sehingga apa? Ya tadi, ekonomi kan barang sedikit, harganya terus naik. Nah, itu yang kadang kita jadi kayaknya fokusnya di pengolahan aja deh, apa segala macem. Kalau Mang itu ada nawaran tahu. Sok mang tahu mang. Sok dia. Ada memang. Mang itu tahu di kan dia mang. Ayo tahu ya buatan di kopi lain. Hah? Oleh Los kopi. Vegas, Mang. Dari kopi lain. Ayo. Itu nawaran tahu. Tahu naon mah? Tahu Cibuntu, tahu nama si Agi. Oh, Cimahi mah. Sebenarnya tak? Ya kan dalam satu kali panen ya, si kopi itu berapa ton? Maksimal lah. Ya maksimal lah. Nah, sebetulnya mah sesuai kebutuhan, Mang. Sesuai permintaan, kebutuhan Ya, jeung kenapa sepanen ya? Berapa ton ya anu udah menghasilkan rata-rata Kalau kebun kita sih 5 tonan ya. 5 ton. 5 ton cherry ya. Ya. Karena kan kita punya 1 hektar tuh. Hmm. 1 hektar. Kalau dari binaan tadi itu sampai lebih lah. 10, 20, lebih. 20 ton. Sehari wae kadang 5 ton, 7 ton masuk. Musim panen ya 100 lah, 100 tonan. 100 ton. Itu berapa bulan habis si kopi? Cuma tadi Habis tuh kan? cuma ini ya masih belum diolah ya. Nah, ntar susut dia paling jadinya sekitar 12 sampai 15 tonan. Nah, itu tuh berapa bulan apa atau harian habis? Nah, tergantung Mang. Jadi biasa misal kita produksi 12 ton. Kalau kita rata-rata kan misal sebulan itu keluarnya 1 ton nih. Nah, cuma kan ada yang orderan yang permintaan dari buyer tuh ngambilnya 5 ton. Oh. Jadi kadang kalau misalnya kita mau jual habis 2 bulan juga udah habis. Cuma biasa kan kita posisikan buat kebutuhan kita karena kita punya KP ada berapa. Oh iya. Ya, Mangga, Mang, nuhun. Ibarat nyadaan salat. Ulah ngarokok wae, ulah ngarokok wae. Ulah ngarokok wae. Ya, ulah. Mending iyalah pakai galon. Ya, apa? Ya, jadi bisa Desember udah habis. Desember habis. Paling sisanya yang hanya untuk keperluan kita sendiri gitu. Harus ada ya. Harus ada. Tapi Desember habis itu barang udah masuk lagi. Belum. Oh, belum. Karena musim panennya pertengahan tahun ntar. Oh, berarti nunggu. Tunggu. Atau pegawai kumaha atau gawe? Kabon, pan ke Kebon. Oh, ngurus Ngurus kebon. kebon. Ya. Jadi sudah ke kebon beres, panen, bawa di sini kerja. Ya. Jadi aktivitas mah terus aja. Terus ayah gajinya kumaha? Ya, gajinya Orang mah. kan lila produksi. Ya kan tinu hasil kebon eta gaji nama Oh, iya. Berarti berjalan ya. berjalan. Kecuali semisal ciga ayeuna kan sok aya ibu-ibu sortir. Ibu sortir. Ya, nu nyortir kopi gitu. Oh, ada mah wajib. Ya, palingnya per musim gitu. Pas panen baru nyortir. Atau modal sebelah atau? Modal kawani sih mah. Ya, budak kawannya mah jelas ayahnya. Budak orang, budak kawannya si ayahnya, Bang Iwannya. Tapi kan tetap awal modal mah emang harus dipersiapkan kan? Iya. Apa awal modal pertama atau double sih? Biasanya untuk sementara ini kita
manfaatin modal-modal dari bayar dulu. Karena buka PO kan, buka PO mah otomatis, PO buat di otomatis marere DP lah. Jadi di sana. jadi misalnya dia beli anggap aja 10 ton. Saya Nilai baru 10 ton nih DP. misalnya nilainya 1,5 miliar. Nah, mereka modalin tuh, Mang. Kalau mau dapat barang. Iskapangi miliaran kan. Tapi kan modal orang. Iya, maksudnya modal orang. walaupun seperti itu, walaupun modal orang 1, M misalnya, tetap kan berarti aman kan keluarnya gitu kan. Iya, Tetap iya, itu iya. jadi hak milik kita kan. Iya. Uang barang dikirim 1,5 ke kita. Nah, biasanya di kopi specialty itu batinya ya paling sekitar 20 sampai 30%. M 20-30% lah iya, dari modal. Dari modal. Dari modal. Dari modal 5 M. Iya. Gede anjir. Ya, gede ya tuh. Padahal saya dia orang minta sesak-sesakan tuh balinya. Gede. Cuma ya gitu, Mang, namanya dikasih modal resikonya kan lumayannya tanggung jawab lebih juga kan beda kalau kita modal sendiri kan ya. Iya, iya. Ya tadi karena alam ini kan nggak konsisten kan. Tiap tahun Sedangkan Ada pasang surut aja. Ya. sedangkan mereka butuhnya barang itu konsisten. Iya. Sampel dengan yang barang yang diproduksi massal, produksi gede itu harus sama Harus kan. sama ya. Nah, itu kan tanggung jawabnya lebih. Iya, betul. Apalagi dengan kondisi yang tidak Iya. bagus, udah. Iya. Risikonya ya mungkin dibalikin ya barang Iya. atau tetap diambil. Makanya kadang kita milih-milih juga, milih-milih customer lah. milih-milih milih customer. customer. Sebenarnya Kalau nawarin customer itu cerewet. banyak. Nawarin itu banyak. Cuma ya kita sesuaikan dulu sama kemampuan kita, lihat kondisi juga, sanggup apa enggak kitanya. Ada sisi tangkulak nggak? Wah Di- banyak kan. Kalau di kopi Di mah kopi. memang ada usahanya di Tengkulak itu. Jadi bukan lain bukan sayur wae nya berarti. Pengepul namanya. pengepul, mau di Sumatera toke apa disebut. Oh. Dan itu memang harus ada kalau itu tangkulak. karena dia yang ngebina petani. Nah, kita ntar belanjanya ke Tengkulak itu. Oh, gitu. tangkulak itu. Iya. Nggak langsung. Ada ada yang yang kita langsung. belanja langsung, ada yang Tengkulak. Oh. Karena mereka punya produk sendiri namanya gabah. Perbedaannya harga. Iya, Gede nggak? ada lebih kan, ada lebih. Ngolah Lebihnya gede. produk kedua kan. Jadi kalau kopi itu ada buah cherry, itu yang punya petani produknya ya. Jadi kopi yang masih merah-merah itu produk dari petani. Nah, ntar ada yang main di grade komersialan tuh butuhnya gabah. Jadi olahan dari si cherry tadi. Nah, mereka jualnya gabah. Nah, ntar di store ke pengolah besar. Baru bentuknya green bean, kopi mentah Jadi tadi. mentah. Karena ya pengepul teh gitu, Mang. Kalau secara edukasi ke petani teh kan susahnya. Komo geus orang-orang geus tua atau kumaha kan hese nya ngobrol jeung petani teh. Kadang geus we da kopi ieu sarua wae. Wae. Nah tugasna pengepul teh eta kumaha bisa ngasortasina. Jadi biasana nu dikirim ke pengepul mah barangna asalan gitu. Jadi campur anu hejo anu kumaha gitu. Ya aku si pengepulnya tadi sortir. Oh. Sebelum masuk ke dia lah. Sebelum jadi khusus kalau itu disortir ya lah. Jenuh hejona, jenuh beureum dan segala macam lah. Tapi kopi beda-beda tempat mah dipisah kan? Bisa. Tetap dipisah. Ternyata saya oke orang mesti buka modal 3 M sama dia. Kemarin jual jam. Lah eta bahaya. Tit. Ya, imah harapan lah ya dari Bang Irwan sama Adit sebagai istilah mah petani lah atau petani, sebagai pengolah. Apa sih harapannya buat para petani-petani anu di lapangan lah kayaknya si petani anu aki-aki eta apa sih harapannya supaya mainannya sama-sama menguntungkan lah itunya. Iya, kalau Dari pihak penanam untung, Iya. kita jual untung harus gimana? Kalau saya pribadi kan inilah ya. Maksudnya saya orang luar, bukan orang Jawa Barat, tapi sekarang udah punya KTP sini, kartu keluarga. Sini. Istri kebetulan bukan orang sini, tapi udah tinggal hidup di sini gitu. Sama orang-orang Kalimantan. Enggak, orang Jawa istri saya. Orang Jawa.
Nah, saya ngeliat potensi Pengalengan tuh luar biasa gitu loh. Makanya ya udah saya hidup di sini aja gitu loh. Jadi potensinya gede, apalagi kalau untuk kopi ya. Baru dilihat lagi dari industrinya yang terus berkembang, permintaannya. Indonesia itu pertumbuhan peminum kopinya itu paling tinggi di dunia. Karena yang tadi ada tren yang namanya kopi gula aren. Orang yang nggak ngopi kan jadinya ngopi itu. Nah dari situ biasanya ntar dia pasti penasaran kopinya yang pengen tuh naik level jadi kopi-kopi yang pahit apa segala macam tanpa gula campuran segala macam gitu loh. Nah demand-nya tinggi tapi supply-nya tadi kan. Nah petani kalau dulu pertama saya ke sini petani kopi itu banyak yang frustasi. Jadi kopi itu ditebang ganti sayuran karena harganya murah kan. Sekarang malah balik lagi orang-orang malah giat lagi nanam kopi karena harganya tinggi gitu. Sayurannya yang malah kalah gitu loh. Karena yang tadi Mang, kopi itu bisa hidup lah meskipun dia musiman, tapi bisa hidup untuk setahun gitu. Kalau dengan catatan dikelola dengan benar ya. Tidak ada perubahan diganti kan ya? Iya. Kopi tetap aja tinggal ambil hasil. Dan kita tahu kayak di Gayo sana kopi itu usianya 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun. Dan produksinya juga kalau di Jawa Barat tuh rata-rata ya paling 2 kilo cherry gitu loh. 2 kilo cherry satu pohon itu paling kalau 18.000 berarti 36.000 ya satu batang ya. Di Gayo itu 15 kilo sampai 20 kilo satu batang pohon. Satu batang kilo tuh. Berarti lebih ribuan ya? Lebih banyak budidayanya berjalan bahwa kopi itu tanaman yang memang ya harus dipupuk makhluk hidup kan, kasih makan, dipangkas, dirawat segala macam. Jadi ya untuk pegangan hidup masa depan mah bisa gitu. Bisa ya. Harapan saya gitu. Gimana caranya supaya si kopi di sini seperti kopi Gayo itu? Iya, makanya kita kan ngedo puluhan kilo ya. Iya, makanya kan kita punya tanggung jawab ya, punya binaan apa segala macam. Kalau ngarapin dari sayuran kan kadang ya agak susah lah ya, karena harga kadang turun naik. Sedangkan kita yang udah main kopi tahunan, tiap tahun itu pasti naik gitu. Iya. Ya udah, yang petaninya, kebunnya coba diurus, dikasih pupuk, meskipun tanahnya subur apa segala macam, tetap aja dikasih makanan. Dia butuh makanan segala macam. Nah kemudian ya tadi dengan pengolah tadi ya kita barang-barang yang tadi yang namanya Best of Pengalengan itu tempat silaturahmi, tempat sharing. Tujuannya sama kok, bahwa kopi Pengalengan itu ya bisa dikenal lah. Orang kan taunya kopi Gayo, kopi Toraja, tapi kan Pengalengan masih ini ya, umumnya Jawa paling Barat ya. Jawa Barat aja. Itu sih tujuan kita, misi kita sebenarnya. Adit? Ya sebetulnya mah lebih ke budak ngerana sih. Jadi karena marabok don mararabok mendingan usaha letikan ya. Nah, karena saya tiba heula merenya di Malabar kan aya komunitasna namana teh Ambeul Preanger. Ambeul Preanger. Eta komunitas kopi. Kopi teh hulu sampai ka hilir ngumpul di dinya. Nah, makanya sekarang teh diaktifkan kembali lah nya rasa-rasa kumahanya kumpul, sharing dan lain-lain. Makanya di huluna di Pangalengan teh aya Best of Pangalengan, di hilirna aya ieu Japapil. Japapil teh khusus Pangalengan. Ya, komunitas di hilirna lah juga barista, nya budak mora nu keresep ngarulik gitu kan. Nah, eta. Jadi sebisa mungkin bersinergi lah nya Mang. Karena nya tujuannya sama untuk kopi Pangalengan gitu. Bagaimana caranya kopi Jawa Barat khusus Pangalengan berkembang pesat di internasional. Nah, sebelum nasional mah udah ada beberapa penghargaan ya. Penghargaannya dari CBG, si Kopina, dites kemarin juara KIG ya. Menang naon sih KIG? Sebetulnya secara hadiahnya lumayan. Ya. Cuman lebih ke branding. Urangna masa bangga bisa the brand dia ternyata bisa berbicara di nasional. Makanya orang-orang Pangalengan kan kadang gitu, karena menurutnya turunan atau kumaha kadang sok tepede atau kumaha, ini buktinya iya bisa gitu Pangalengan. Bisa dilakukan ya. Jadi ya
Ya, pemuda-pemuda di Pangalengan, ya turutan ya 2 orang ini. Ya setidaknya mau udah orang tuh bisa tuh modal. Ya tuh ngebol-ngebol tuh. Da ini teh tanah leuweung teh ayeuna dibudidayakan oleh pemerintah juga sok tah. Eusian panenan daripada kosong gitu kan. Naon eusian jagung ke, naon ke, mun kopi ya kopi ke. Nah, nu nampung mah ada iya. Ya, asal bener we. Kopi itu juga kopi abi. Lain menang mau ya. Sebenarnya menang mau gua. Nul pisan dit. Ya. Ya walaupun can sabaraha da urang geus paham sih masalah kopi mah. Tapi setidaknya pengen tahu oke bahwa kopi di Jawa Barat khususnya di Pangalengan tuh emang luar biasanya. Perkembangannya pesat ya. Iya. Walaupun di Bang Irwan tuh 2012 udah berkecimpung di kopi gitu kan. Tapi waktu itu tidak sebegitu boomingnya ya. Hingar-bingarna can jiga ayeuna. Ya. Ayeuna mah kan luar biasa. Tapi kebanyakan orang-orang ngopi di KPT kan Tapal. Berarti mah orang ngopi pakai susu gitu kan. Iya. Ada kopi pakai susu, tapi setidaknya kopi mainnya sudah merasakan kopi yang original gitu kan. Tuh, saya kopi anu isa setan, anu 1000-an. Ulah eta mah jagung lobana. 80% jagung, kopi nomor 2 siki. Jadi dibakar jadi gitu we. Pokoknya mah nuhun pisan lah buat Adit yang Bang Irwan yang naonnya memberikan naon kabuka lah bahwa kopi itu seperti iya. Dan pengalaman saya punya teman ya usia lah di atas saja. Saya teh emang ngopi udah lama, ngopi tanpa gula. Datang lah ngobrol. Wah saya tuh kalau ngopi tuh lambung, pasti kenal lambung. Saya teh bikin coba aja dulu. Saya bikin yang fisiknya di rumah kan punya alat. Coba aja dulu. Minum sampai ayeuna kopi teh tanpa gula. Lambungnya aman. Itu pas suatu yang luar biasa ya. Ternyata kopi teh terbawa penyakit ya. Dan lumayan penyakit mana takdir. Ya pikiran. Ya pikirannya laku lampah. Dan ini jadi lumayan mah ya. Geri kan jika HPT gitu. Pokoknya terima kasih nih ya. Terima kasih sama Kak Kontestra yang sebut acara Republik Malabar. Turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.